Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini jumlah penduduk bumi adalah 8,2 miliar. Dari 8 miliar lebih itu ada sejumlah lebih dari 2 miliar itu beragama Islam. Artinya ada 25% dari populasi penduduk bumi itu muslim. Beriman kepada Allah artinya dia baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada hal yang luar biasa menggembirakan buat kita. Di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mautah wa Umuril Akhirah, karangan Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah Al-Qurtubi Al-Andalusi mengatakan, setiap orang yang beriman mesti akan melewati tahapan yang 14. Hanya untuk yang beriman. Dia pernah baca 2 kalimat syahadat. Apabila dia tidak pernah bersyahadat, maka tak akan bertemu dengan yang 14 fase, 14 tahap ini. Apa itu yang 14 tahap? Pertama, setiap kita mesti berada dari alamul arwah, alam ruh. Dari alamul arwah berpindah ke alamul arham di dalam kandungan ibu, lalu berpindah ke alamul dunia sekarang. Hari ini kita yang berada di dunia ini baru di fase yang ketiga. Kalau tadi perjalanan kita 14 fase, artinya masih 11 fase, 11 tahap lagi. Lalu kemudian setelah alamul dunia apa? Alamul barzakh. Alam barzakh, alam kubur. Lalu kemudian nanti tahap yang kelima, datangnya hari kiamat, yaumul kiamah. Kemudian tahapan yang keenam, yaumul ba'ti, dibangkitkan setiap kita. Tahapan yang ketujuh, semua kita dikumpulkan di padang mahsyar. Tahapan yang kedelapan, bagi kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat baginda Nabi, asy-syafa'atul uzma. Tahap yang kesembilan akan diperlihatkan kepada kita setiap catatan amal kita ketika di dunia. Catatan baik ini, catatan buruk ini. Diverifikasi kepada kita, dipertanyakan kepada kita, "Hei, fulan, betulkah ini perbuatanmu?" "Betul, wahai malaikat Allah." "Betulkah kejahatan ini perbuatanmu?" "Betul, wahai malaikat Allah." Tak bisa lagi kita berdusta pada saat itu. Kemudian tahap yang ke-10, catatan amal tadi ditimbang. Berat mana nih kira-kira? Berat yang perbuatan baik bernilai pahala, atau jangan-jangan perbuatan buruknya bernilai dosa? Kemudian tahap yang ke-11, catatan amal itu diserahkan kepada kita. Kalau catatan itu baik, kita terima dengan tangan kanan. Catatan buruk kita terima dengan tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan akan menemukan hisab perhitungan yang mudah, yang menyenangkan. Karena itu catatan baik. Terus yang ke-12, dia akan meniti jembatan as-sirat al-mustaqim. Tahap yang ke-13 akan dipertemukan dengan haudur Rasul, telaga Nabi. Tahap yang ke-14, dia akan digiring masuk ke dalam surganya Allah. Orang yang beriman mesti akan menemui 14 tahap ini. Ya tentu tergantung dengan amalnya. Kalau dosanya banyak, ya tentu dia harus balas dulu. Karena dosanya yang banyak. Dan seterusnya. Ada yang luar biasa, saudaraku. Hari ini kita berada di fase yang ketiga, tahap yang ketiga, yaitu di alamud dunia. Ketahuilah, apakah nanti kita akan berada di alam kubur, di alam barzakh, kemudian masa kiamat di padang mahsyar, dan seterusnya. Ini penentunya sekarang ini di fase ketiga di alamud dunia. Ibadah yang kita kerjakan hari ini di dunia adalah persiapan untuk melewati fase-fase dan tahapan-tahapan berikutnya. Salat hanya wajib sekarang di dunia. Puasa hanya di dunia. Zakat hanya di dunia. Wirid, zikir, beramal ibadah, capeknya bangun malam, ngantuk kita bangun, hanya di dunia. Puasa, haus, lapar yang kita tahan hanya di dunia. Di alam barzakh, di alam kubur, nggak perlu sholat. Di alam barzakh, di alam kubur, nggak perlu puasa. Di alam barzakh, di alam kubur, tak perlu wirid zikir lagi. Sekarang penentuan kita untuk mencari bekal, inilah sekarang. Di alam dunia, tahap atau fase yang ketiga ini. Ada sebuah riwayat mengatakan begini, bahwa menggambarkan segala sesuatunya di dunia. Suatu ketika ada seorang sahabat yang melakukan perjalanan, ketika pulang dari perjalanan, masuklah waktu malam, karena beliau sudah capek, sudah lelah, bikinlah tenda.
nun jauh, agak jauh dari pinggiran kota Madinah. Dipasang tenda, dinyalakan api unggun, lalu beliau ingin istirahat. Ketika beliau sedang menuju istirahat, tiba-tiba sayup-sayup terdengar ada suara orang membaca surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu beliau celingak-celingok mencari ke sana kemari. Dari mana suara ini? Kok suaranya ada tapi tak ada wujud rupa? Setelah beliau cari ke sana kemari, beliau mencoba mencermati dari mana suara itu. Ada satu gundukan batu. Rasanya ini adalah gundukan batu nisan. Berarti ada kuburan. Beliau mendekatkan telinganya, ternyata betul. Semakin beliau dekatkan telinga tadi ke tanah, ke gundukan batu, semakin agak nyaring suara itu. Lalu muncul keyakinan beliau, ini jangan-jangan ada dari dalam kuburan ini. Sudahlah, beliau lanjutkan istirahat. Besok pagi setelah bangun, lalu beliau cepat-cepat kembali ke Madinah, mencari baginda Nabi. Beliau bertanya, beliau ceritakan kejadian yang beliau alami tadi malam, bahwa beliau mendengar ada suara tapi tak ada wujud orangnya, dan membaca surat Al-Muluk. Ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, apa itu? Apa kata Rasul? Benar, itu adalah seseorang yang dulu ketika aku menerima surat Al-Muluk, kuceritakan bahwa Al-Muluk ini luar biasa, ini fadilatnya, ini keistimewaannya, siapa yang mengamalkan akan begini. Orang itu cinta sekali kepada surat Al-Muluk, dan dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk bisa membaca surat Al-Muluk ini, jangankan hanya di dunia, sampai nanti aku dikubur pun, di alam kubur, di alam barzah, aku ingin baca ya Allah. Permohonannya itu dikabulkan oleh Allah. Sampai beliau wafat, beliau dikubur, di alam barzah pun beliau tetap baca surat Al-Muluk. Tapi tak berpahala lagi, tak membawa manfaat apa-apa, cuman hanya pertanda insya Allah beliau adalah orang yang husnul khotimah, orang baik. Artinya apa? Segala sesuatu harus kita persiapkan hari ini, mumpung kita masih berada di alam dunia. Karena kalau sudah tanpa sadari, saatnya tiba, dia datang dengan tiba-tiba, tak memberi kabar, yaitu kematian, kita sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Semuanya ditentukan hari ini. Mau nyaman, mau enak di alam kubur, di alam barzah, tergantung amal ibadah kita hari ini. Jadi, sholat kita, puasa kita, wirid, zikir kita, wakaf, infak, sedekah kita adalah untuk persekot ketika kita berada di alam barzah, di alam kubur. Apatah lagi setelah kita nanti berada di padang mahsyar dan seterusnya. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga amal ibadah kita. Allah jadikan kita istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Allah jadikan juga hati kita kuat untuk menjauhi keburukan-keburukan, maksiat dan dosa-dosa. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.